Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian untuk semua yang Tuhan Kau berikan buat kami. Kami berikan penghormatan kepadamu, pengharapan kami, perlindungan kami, kota benteng kami. Terima kasih Tuhan buat tuntunanmu dalam hidup kami. Satu hari lagi Tuhan berikan kami kesempatan, kami boleh mengecap kebaikan-Mu. Kami boleh mengecap segala yang baik dalam bait-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini mari Bapa berbicara buat setiap kami, menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berbicaralah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali. Dan saya yakin dan percaya setiap kita diberkati dengan firman Tuhan yang setiap pagi kita dengarkan, kita renungkan bersama-sama. Saudara, pagi hari ini saya akan meneruskan apa yang kemarin saya bagikan buat setiap kita. Kemarin kita belajar bagaimana Tuhan menggenapi segala firman yang Dia berikan dalam kehidupan kita, yang Tuhan sampaikan. Karena Dia berkuasa untuk melaksanakan setiap firman-Nya, Dia berkuasa untuk melaksanakan setiap perkataannya. Dia menepati setiap janjinya dalam kehidupan kita. Nah saudara, pagi hari ini saya ingin berbagi buat setiap kita, menguatkan setiap kita. Saya ambil sedikit dari apa yang di-sharingkan oleh Pastor Adon dalam ibadah raya hari Minggu kemarin. Kalau saudara belum mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Adon, saya sangat menyarankan saudara bisa mendengarkannya. Ada di YouTube channel gereja kita, ya, ada di YouTube channel ini. Saudara bisa melihat Kingdom Celebration tanggal 20 Desember yang kemarin. Nah saudara, dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, berbicara bagaimana jaminan yang diterima oleh setiap kita orang-orang percaya. Nah saya akan bacakan buat saudara ayat yang ke-13 dalam terjemahan New International Version. Di sana dikatakan seperti ini. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal. Jadi firman Tuhan berkata, kita juga termasuk di dalam bagian orang-orang yang akan menerima janji dari Tuhan. Ya, ketika kita mendengarkan kabar tentang kebenaran, ketika kita mendengarkan Injil keselamatan kita, ya pada saat itu kita telah di-mark, kita telah diberikan tanda dengan seal, dengan satu meterai pada diri kita, ya bahwa kita adalah milik Kristus, ya. Kemudian dikatakan seperti ini, mark in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Jadi kita diberikan seal, kita diberikan tanda seperti seal, ya, sesuatu yang dimeterai, kita dimeteraikan di dalam Dia untuk kita
untuk kita diberikan satu kepastian bahwa kita adalah milik Kristus. Nah saudara, beberapa hari yang lalu saya berbincang dengan Pastor Adon dan kemudian saya rindu untuk sharing ini buat saudara karena buat saya ini adalah satu jaminan buat setiap kita. Kita harus mengerti hal ini sebagai orang percaya. Karena kita akan memasuki tahun-tahun ke depan ini dan ada banyak hal di luar sana yang bisa membuat kita ragu ya akan datang kepada diri kita dan mungkin menyerang iman kita, menyerang kekristenan kita. Nah, tanpa satu fondasi yang kuat kita tidak akan bisa bertahan. Dan pagi hari ini saya ingin memberikan kepada kita satu pengertian yang lebih lagi tentang ayat-ayat ini ya, Efesus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Saudara Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Kenapa dia menggunakan istilah-istilah ya, seal ya, itu meterai ya, mark ya, tanda, kita ditandai dengan meterai ya. Sebenarnya karena begini saudara, Efesus itu adalah kota pelabuhan ya, di mana setiap barang yang akan pergi ke Roma itu melalui Efesus. Nah, setiap barang yang akan dikirimkan ke Roma itu setiap perusahaan atau setiap saudagar yang memiliki barang itu mereka memiliki tanda-tanda atau meterai-meterai tersendiri ya. Misalnya saya akan mengirim barang ke Singapura dari Batam ya. Nah, perusahaan saya itu memiliki seal tersendiri. Jadi barang itu sebelum dikirimkan itu saya harus pasangkan dengan shield ya, saya mark dengan satu meterai di barang itu, dan meterai itu sama dengan meterai yang harus sama dengan meterai yang akan menerima di Singapura. Itu menandakan bahwa orang yang ada di Singapura ketika mereka menerima barang itu, ketika kapal kargo sampai ke pelabuhan dan semua barang-barang diturunkan, dia akan tahu barang mana yang adalah miliknya. Seal itu adalah jaminan, bahwa barang itu adalah miliknya, barang itu adalah kepunyaannya. Nah saudara, di sini Paulus menggunakan Paulus menggunakan kata seal ini, kata meterai ini, untuk memberikan kita jaminan. Dalam bahasa Indonesia sana dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan yang diberikan kepada kita. Roh Kudus itu adalah jaminan yang diberikan kepada kita untuk setiap janji Allah, sampai kita menerima seutuhnya, sampai kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan, menikmati Dia di dalam kekekalan. Saudara, saya ingin berbagi buat saudara hari ini. Roh Kudus diberikan. Setiap kita yang telah menerimanya, ayat 13 tadi kita baca. Setiap kita yang telah mendengar kabar kebenaran. Setiap kita yang telah percaya akan Injil keselamatan. Setiap kita yang menerimanya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah meterai buat kita. Saudara, ada satu pengertian yang baik. Meterai itu memastikan kita berjalan di dalam dunia ini. Melewati lembah, melewati gunung, melewati setiap area, setiap tempat yang ada di dunia ini. Kita melewati setiap situasi itu. Dan meterai itu memastikan sampai di ujung sana kita akan berjumpa dengan pemilik yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Ya, hari ini kita tinggal di tengah-tengah dunia. Kita tinggal di tengah-tengah orang yang telah jatuh dalam dosa. Bahkan tubuh kita adalah tubuh yang berdosa. Kita tinggal di tengah-tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa. Tapi ada meterai Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu memastikan kita, memberikan kita satu kepastian bahwa sampai di ujung sana. Saudara, saya coba bayangkan begini. Ketika barang, ya kembali ke perumpamaan tadi. Ketika barang itu buat apa sih itu diberikan tanda? Tujuannya adalah supaya orang yang menerima itu akan dengan jelas mengetahui mana barang miliknya. Dia nggak mungkin ambil barang yang bukan punya dia. Orang yang akan menerima, ya, pemilik dari barang itu tidak akan mengambil barang yang bukan miliknya. Tapi dia pasti akan mencari barang yang adalah miliknya. Dari sekian barang yang ada di dalam kontainer yang keluar dari kapal kargo, dia akan mencari mana yang sudah diberikan tanda mark, meterai dari perusahaannya. Saudara, sampai di ujung nanti,
ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Dia akan melihat ada mark, ada seal, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara, ini dengan mengerti ini harusnya kita punya satu ketenangan dalam kehidupan. Dalam menghadapi segala sesuatu. Dalam menghadapi segala persoalan. Mungkin kita menghadapi pergumulan yang berat di akhir tahun. Ada pergumulan-pergumulan kita yang belum terjawab. Ada doa-doa kita tahun ini yang belum terjadi. Harusnya dengan mengerti bahwa kita telah dimeteraikan ini membuat kita memiliki satu ketenangan dalam menghadapi segala situasi. Karena kita tahu apapun boleh terjadi. Apapun bisa saja datang menghampiri kita. Tapi ada meterai Kristus yang membuat kita tidak akan pernah bisa dipisahkan dari Dia. Ada Roh Kudus yang adalah jaminan bahwa kita akan terus dibawa, kita akan terus disertai sampai kita berjumpa muka dengan muka. Nah, dalam proses kita menuju kepada Sang Pemilik kita yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, yaitu Tuhan. Dalam proses kita perjalanan itu, saudara, Roh Kudus itu juga terus berkarya dalam kehidupan kita. Dia terus memanifestasikan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Dia terus memberkati kita dengan pengetahuan-pengetahuan tentang Allah. Dia terus memberkati kita dengan hadiratnya, dengan kehadirannya dalam hidup kita. Dia terus menuntun kita dari satu hari kepada hari yang lain. Sampai kita berjumpa dengan Yesus Kristus, Sang Pemilik kita. Saudara, biar apa yang saya sharingkan pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri tahun 2020, kita memasuki tahun 2021 dengan satu keyakinan, kepastian bahwa saya dan saudara, orang percaya. Saya selalu ulangi kata-kata ini. Tidak peduli bagaimana saudara mengenal Tuhan, bagaimana caranya saudara mengenal Tuhan. Tapi kalau engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau adalah pewaris dari kasih karunia Allah. Yang sedang engkau hadapi hari ini, mungkin engkau sedang ada dalam pergumulan, engkau sedang ada dalam keadaan yang mungkin buat orang yang ada di sekeliling kita kurang baik. Dengarkan, ada Tuhan bersama-sama dengan engkau. Ada meterai Allah dalam kehidupanmu. Harusnya itu membuat engkau tidak ragu, tidak menundukkan kepala, tapi itu membuat engkau bisa berdiri tegak, menghadapi segala situasi, dan engkau bisa berkata, ada Kristus bersama dengan aku. Ada Yesus tinggal dalam aku. Ada Roh Kudus, ada meterai Kristus dalam kehidupanku. Christ in me, the hope of glory. Karena ada Yesus dalam kehidupan kita, sehingga ada pengharapan akan kemuliaan. Demi kemuliaan yang kita alami, yang akan kita alami dalam pengiringan kita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami boleh belajar pagi hari ini. Hamba berdoa biar firman ini menguatkan kami sebelum kami memasuki tahun yang baru. Tuhan terlebih dahulu menolong kami, memberikan kami satu pengertian yang lebih lagi, memberikan kami keyakinan, kepastian Tuhan bahwa Tuhan ada. Kami telah dimark dengan seal, dengan meterai ilahi, sehingga kami gak mungkin sampai ke tempat yang salah Tuhan. Kami akan kembali kepadamu karena Engkaulah pemilik kami. Terima kasih, terpujilah namamu, berkat-Mu buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.